Ustaz, ini anak ada sedikit mau ini nih curhat nih Ustaz. Mau cerita juga nih Aki. Jadi waktu kemarin beberapa hari yang lalu anak safar sama sahabat anak. Memang keadaan pada saat itu tuh kita lagi berada di kebun yang tidak ada air sama sekali. Nah kita mau sholat nih. Akhirnya dia memaksakan diri, dia bertaharah wudhu dengan segelas air mineral kecil Ustaz, segini Ustaz. Dan dia merasa yakin nggak masalah katanya. Kok jadi dipersulit seperti ini menurut Ana? Ana mendingan tayamum aja deh, lebih yakin karena Ana was-was juga menurut ini Ana salah nggak Ustaz ya? Iya, kalau memang nggak ada air, ya. Gimana kalau air segelas aqua gitu ya? Iya. Masih mencukupi untuk berwudu, ya kita tetap wajib pakai air. Boleh kalau misalnya gara-gara dipakai wudu, akhirnya nggak ada air minum gitu, tempat itu nggak ada air lagi, gimana? Terakhir haus itu. Iya. Makanya para ulama kan memberikan sebuah kaidah, itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Sulit mendatangkan kemudahan, Mas. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada air 1 gelas tapi berdua, sementara berwudu 1 gelas buat berdua nggak cukup. Ya udah, pakai aja yang cukup, 1 orang 1 gelas, misalnya 2 buat dia sendiri, yang lainnya tayamum. Kenapa? Karena itu kemudahan dalam Islam kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an begitu. Jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, silahkan tayamum. Nah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ada fikirnya Anda dapat kesulitan itu ternyata ada hikmah kemudahan. Iya. Bang. Tapi Ana juga punya cerita nih, Ustaz. Iya. Temen Ana nih ada yang baru hijrah nih, Ustaz kan. Beliau lagi berusaha hijrah, tapi kok lama-lama makin sulit nih cobaan hidupnya, Ustaz. Sulit. Nah, akhirnya kayak lebih memikirkan untuk apa harus kembali ke yang dulu lagi gitu saat menghadapi sulitnya cobaan ini. Apakah maksud juga tuh kesulitan ekonomi? Iya, ekonomi saat berimbas kemana-mana katanya, Ustaz. Apa itu masuk kaidah yang tadi, Ustaz? Kesulitan bisa melahirkan kemudahan, Ustaz. Tentunya batasan kesulitan itu kata para ulama itu kesulitan yang melebihi kebiasaan. Karena sebetulnya semua pembebanan itu sulit. Semua beban-beban syariat itu pasti mengandung kesulitan. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Seperti sholat ada jenis kesulitan, puasa ada jenis kesulitan. Tapi ketika kesulitan itu masih bisa kita lakukan, artinya itu masih taraf wajar, seperti ini yang tidak berlaku kaidah tadi. Nah. Tapi kalau ternyata itu sudah di luar wajar, ya. Sekarang ada orang hijrah, kemudian dia mencari uang ke sini sulit, ke sana sulit, dan yang lainnya. Kita lihat kesulitannya itu menyebabkan dia binasa apa enggak? Dalam artian kalau dia tidak misalnya usaha ataupun minjem, setidaknya walaupun yang sifatnya sudah berusaha untuk pinjam sana sini nggak dapat pinjaman yang halal, adanya pinjaman yang haram untuk usaha dia gitu. Kalau dia nggak usaha gimana dia akan kelaparan, gimana? Nah, kaidah ini masuk dalam kaidah yang lain, namanya sesuatu yang terlarang tuh boleh dalam keadaan darurat. Nah itu contohnya gimana ya? Iya. Apa itu darurat? Darurat itu artinya membahayakan jiwa atau harta atau agama atau keturunan atau akal, itu namanya darurat. Nah, kalau membahayakan jiwa kita, ya darurat gimana lagi? Ya udah, saya pinjam uang dari sesuatu yang haram karena setelah mencari yang halal nggak ada ya. Ya udah, gimana lagi? Adapun kalau misalnya dia sudah cari ke sana gagal lagi, ya sebetulnya memang itu cobaan. Allah ingin melihat sebatas mana, sejauh mana kejujuran dia dalam hijrah.
Ya Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan berkata kami beriman, dia tidak diuji? Iya. Sungguh pasti Allah akan uji dulu. Iya. Ya. Selama dia masih bisa mencari yang halal, dan rezeki yang halal itu sebenarnya banyak. Dan Rasul juga mengatakan lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai rezekinya habis. Iya. Artinya kalau sudah habis rezekinya pasti mati. Selama masih dia belum mati, masih ada rezeki. Cuman harus kita usahakan terus dari cari yang halal. Yang penting kita usaha dan tawakal. Jangan putus asa, nggak boleh putus asa. Karena sebagian orang kan karena kesabarannya sangat sedikit, dia sudah berusaha segini gagal terus, akhirnya apa? Sudahlah ini kesulitan. Kita belum bisa. Kenapa? Karena sebetulnya ini masih sesuatu yang sifatnya ujian dari Allah. Kewajiban dia sabar aja dulu. Harus peka kitanya juga ya. Iya. Kita juga harus bersungguh-sungguh. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam hijrah masalahnya. Insya Allah banyak kok teman-teman setelah mereka diberikan oleh Allah ujian, kesusahan demi kesusahan, ternyata sedikit demi sedikit akhirnya perekonomiannya mulai meningkat. Ya wajar itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin uji dulu sampai mana kesabaran dia atau kejujuran dia dalam hijrah. Masya Allah. Iya. Nah berikut kaitannya ini Ustaz. Kemarin sama persis kasusnya dengan ikhwan kita, anak ketemu kemarin di Bali. Itu dia benar-benar udah keadaannya sudah agak darurat sih, sampai dia tidak bisa memberikan nafkah untuk makan anak-anaknya, bahkan sekolahnya juga udah susah. Dia coba kerja sana sini susah, semua berbenturan dengan keharaman dalam bentuk syariat. Sampai akhirnya dia menemukan suatu perusahaan yang dimana perusahaan itu halal, tapi dia mewajibkan mencukur jenggot Ustaz. Apa ini kaidahnya sama ya Ustaz? Seperti itu. Ya kalau memang ternyata tidak ada pekerjaan lain dan mengakibatkan kalau dia tidak bekerja dan ini binasalah dirinya. Sudah saya sebutkan tadi, darurat itu disebut darurat kalau merusak atau bisa membinasakan salah satu dari 5, nyawa atau harta atau agama atau keturunan atau akal. Kalau keadaannya sudah mepet banget ini ya, dan sudah dia berusaha sekuat tenaga, sulit ya, bisa masuk kaidah tadi al-darurat tubihul mahdurat. Darurat berarti saja. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Jadi tidak membuat dia berpikir bahwa Islam itu sulit ya, membuatkan Ya sebetulnya ya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti semuanya akibat dosa-dosa dia juga. Ya artinya selama ini dia berada di pekerjaan yang haram. Setelah dia ingin pindah ke yang haram, Allah ingin gugurkan dulu dosa-dosa dia. Masya Allah. Dengan cara dikasih ujian. Tujuannya Allah ingin gugurkan dulu dosa-dosa dia. Merinding benar. Syukur jazakallahu khairan Ustaz. Atas ini. Nanti kita bahas lagi kaidah-kaidah yang Masya Allah. lain ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Syukur.